sedikit ya. Kan pegang hizib masing-masing. Kita lihat muqaddimah hizib Nahdlatul Wathon. Nah, di dalam muqaddimah hizib Nahdlatul Wathon itu Al-Maghfurlah menyampaikan dengan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tahmid, kemudian taslim, kemudian beliau menyampaikan qala jami'uhu al-faqir haliful aziz wa taqsir muassis wa khadim Nahdlatain madrasati Nahdlatul Wathon ad-diniyah islamiyah wa madrasati Nahdlatul Banat ad-diniyah islamiyah di Pancor, Lombok Timur. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liman ahsana ilaihima wa ilaihi amin ilahal alamin. Nah, ini juga bagian dari pelajaran birrul walidain dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liman ahsana ilaihima. Nah, jadi Al-Maghfurlah selalu meletakkan orang tua beliau keduanya, tidak pernah lupa untuk dia doakan dalam doa-doa terbaik. I'lam nawwarallahu basirati wa basiratak. Ketahuilah, semoga Allah memberikan cahaya, menerangi hati-hati kita, ya, jiwa-jiwa kita, jiwaku dan jiwamu. Wa ja'ala fin nabiyil karim hubbi wa hubbak. An hadzal hizba samaituhu hizba Nahdlatul Wathon bismil madrasah tafaulan. Jadi ini juga pelajaran bahwa kalau kita punya satu hajat perjuangan, maka hajat perjuangan itu kita kekalkan namanya di dalam hal-hal yang baik. Fayam bagi ala kulli muntasibin ila hadhil madrasah bal ala kulli muslimin mushfiqin ala nafsihi muhibbin lidinihi wa watanihi adduhu bin nawajiz wa ja'luhu wirdahu sabahan wa masa'an hadaran wa safaran. Maka hendaknya ya semua kita ya orang-orang muslim yang cinta pada yang peduli pada dirinya, mencintai agamanya, mencintai tanah airnya, adduhu bin nawajiz, untuk menggigitnya dengan geraham. Ya, artinya memegang teguh hizib ini, yaitu dengan waja'luhu wirdahu sabahan wa masa, dan menjadikannya sebagai wiridnya, ya, sebagai wiridnya, sabahan wa masaan, pada pagi dan petang. Ya. Maksudnya ya setiap saat. Hadaron wa safaro, baik di rumah maupun saat bepergian. La siyama. Ini bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang penting. Ini Al-Maghfurlah menyampaikan, beliau Al-Maghfurlah sampaikan, ini wiridkan hizib ini. Setiap saat. Di rumah maupun bepergian. La siyama. Khususnya. Terlebih-lebih. Inda taghayyuril ahwal, ketika terjadi perubahan situasi. Ya memang tidak ada situasi yang tetap, tapi maksudnya bukan perubahan yang biasa. Taghayyuril ahwal ini adalah suatu perubahan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Suatu keadaan yang drastis perubahannya. Entah itu misalnya keadaan yang damai tiba-tiba perang. Keadaan yang sehat-sehat, baik-baik semua, tiba-tiba datang pandemi. Atau keadaan-keadaan yang lain. Yang merupakan suatu perubahan keadaan yang sangat cepat. Wataradu fil ahwal. Dan ketika al-ahwal itu jamak daripada haul. Haul itu mahala ahadan. Yaitu sesuatu yang membuat kita tercekam. Membuat kita ketakutan, membuat kita resah dan keresahan luar biasa. Taroduf, ketika itu datang bertubi-tubi. Kalau dia datang satu, mungkin masih tenang kita. Tapi ini bertubi-tubi. Ya, tarodufil ahwal. Nah, situasi sekarang ini mirip seperti itu. Ya, pertama krisis kesehatan. Lalu kemudian datang lagi krisis ekonomi. Lalu datang lagi krisis sosial. Banyak. Ya. Jadi ini tarodufil ahwal. Wa indal khaufi min syayatil insi wal jinni. Dan ketika ada rasa takut ya, dari syaitan baik itu dari manusia dan jin. Nah, jadi situasi yang kita dalam suasana bahaya,
untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ada ancaman manusia atau ada ancaman makhluk Allah lain yang jahat. Ya. Wal hawam, wal wuhush. Seperti singa, harimau, serigala, ya. Wal wuhush, dan binatang-binatang buas. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Jadi ada ancaman dari makhluk, baik itu manusia, jin, binatang buas, hewan-hewan, dan yang lainnya. Fa inna lahu minal fawaid ma la tuhsa. Sesungguhnya lahu ay li hadzal hizb, ya. Hizib Nahdlatul Wathon ini minal fawaid, dari faedah-faedah ma la tuhsa. Tidak dapat dihitung faedahnya. Jadi Hizib Nahdlatul Wathon ini punya faedah, punya kemanfaatan yang tidak bisa dihitung. Karena memang kita baca banyak sekali di sini ayat-ayat Al-Quran, doa-doa para aulia dan doa-doa para ulama yang mujarrobah. Ya, artinya ini doa-doa bukan doa dibuat hari ini, bukan doa di karang-karang biasa, tapi ini sudah menjadi amalan dari para aulia. Wa minal asrari ma la tustaqsa. Ya, demikian pun dalam Hizib Nahdlatul Wathon ini ada rahasia-rahasia yang ujungnya itu kita tidak tahu. Ya, saking dalamnya rahasia itu kita nggak tahu. Seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Jadi rahasianya itu hanya Allah yang tahu. Ya, karena memang Hizib Nahdlatul Wathon ini memuat. Di antaranya misalnya ayatul hibzi, ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat pemeliharaan. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, dan banyak lagi. Kemudian ayatus sholihat dan banyak lagi. Nah, itu ayat-ayat yang memang minal asrari ma la tustaqsa. Rahasianya itu tidak kita tahu ujungnya. La tustaqsa. Tidak terhingga. Ya. Bagaimana itu bisa? Ya. Bi barakatil ayat wal ahadits wal asma allati fi. Karena berkah-berkah dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul berupa doa-doa Nabi, dan juga al-asma, yaitu nama-nama mulia yang merupakan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Ismullahal A'zam, ya, nama Allah yang paling mulia itu ada di dalam hizib ini, ya. Karena nama Allah yang paling mulia itu tidak lepas daripada Asmaullahal Husna. Sebagian ulama mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagian mengatakan juga Lafzul Jalalah, itulah Ismullahil Azam. Sebagian lagi mengatakan Wallahu a'lam, tapi dia ada di dalam Asmaullahil Husna. Fa'tani bihi. Ya. Maka kalau sudah tahu apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira seperti itu, bahwa di dalamnya itu ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, ada asma-asma dari doa-doa para aulia, ya, orang-orang soleh, ya, yang sudah mujarrabah, teruji dalam kehidupan mereka dan dalam amal-amal mereka. Fa'tani bihi. Maka i'tana itu minal inayah. Inayah itu adalah kita jaga, kita perhatikan, kita rawat. Ya. Nah, kalau hizib kita rawat tentu bukan dengan kita gosok-gosok setiap hari, tidak. Tapi inayahnya adalah dengan apa? Dengan mulazamah qiraatihi. Itu tetap kita amalkan. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, hadaron wa safaron dan seterusnya. Fa'atani bihi ayyuhat talibul muhib. Maka perhatikanlah, maka jagalah, ya, amalkanlah, peliharalah hizib ini, ayyuhat talibul muhib. Nah, ini juga panggilan kesayangan dan husnuzon dari guru kita kepada kita. Ayyuhat talib, wahai sang penuntut ilmu, al-muhib, yang mencintai. Mencintai siapa? Ya, mencintai gurunya, mencintai kebaikan, mencintai ilmu, mencintai semua hal-hal yang membawa kemaslahatan dalam kehidupan. Mencintai Allah dan Rasulnya terutama yang paling utama. Nah, ini satu husnuzon, dan inilah cara pendidik, ya. Jadi kalau kita punya orang yang kita didik,
biasakan untuk memanggil dia dengan panggilan yang di dalamnya ada doa. Tidak boleh ada panggilan yang di dalamnya itu ada ada celaan, mengumpat. Murid misalnya, kalau mohon maaf, aduh lo bodoh, tidak boleh itu. Ayyuhat talibul muhib. Jadi di dalamnya itu harus ada doa. Harus ada doa. Nah, inilah cara pendidikan Islam yang mengambil mengambil ilham, mengambil pelajaran dari cara Allah ketika bicara dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Indah sekali. Bahkan bagi orang-orang yang jahat, yang berbuat maksiat, apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bahkan bagi orang-orang yang asrafu, ya, yang melampaui batas, disuruh cari yang halal, dia ambil yang haram. Disuruh ucap yang baik, dia mengumpat orang. Disuruh bicara apa adanya, dia selalu mendustai dan seterusnya. Tapi tetap panggilan Allah, ya ibadiyallazi, duhai hamba. Nah, ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk selalu berujar yang baik. Jangan ngomong-ngomong hoax apalagi. Jangankan hoax, yang benar pun tapi tidak maslahat jangan kita omongkan. Banyak yang benar yang memang sesuai kenyataan tapi tidak ada maslahatnya. Ada orang, mohon maaf, misalnya orang punya kecacatan, apa kita omongkan? Kan tidak. Misalnya mohon maaf kalau bicara apa itu kalau pincang, lo pincang misalnya, itu orang pincang, tidak perlu. Ya. Jadi pastikan yang kita sampaikan, yang kita hadirkan, ya, keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang baik, yang membawa manfaat dan faedah. Kalaupun dia benar tapi tidak ada artinya, jangan kita ucapkan. Apalagi kalau itu menyakiti orang lain. Wattakhizu amalan sholihan wa wirdan laziman, dan jadikanlah dia menjadi amal soleh. Amal soleh itu yaitu maksudnya ya ini menjadi amal kebaikan yang tidak lepas dari kita. Selalu kita amalkan wa wirdan laziman, dan bacaan yang lazim. Jadi bukan dibaca sekali setahun, ya, bukan dibaca apalagi sekali seumur hidup, tidak. Wirdan laziman. Jadi secara berkala. Seminggu sekali biasanya kita malam Jumat, atau kalau misalnya mau lebih dari itu 2 minggu sekali juga boleh, atau seminggu 2 kali juga boleh, ya. Tapi laziman. Jangan sampai waktunya terlalu jauh. Kalau sudah waktunya terlalu jauh, itu bukan wirid lagi namanya, itu zikir biasa. Ya, beda antara zikir sama wirid adalah kalau zikir itu mutlak, tapi kalau wirid itu dilazimkan dalam waktu yang sudah diatur. Wa athif bihi man tuhibbu min ikhwanika, dan hadiahkan, ya, dengan hizib itu man tuhibbu min ikhwanika al-mukhlisin. Jadikan hizib ini sebagai hadiah untuk yang orang-orang yang kita cintai. Hadiah ini ya pertama zatnya, ya, kita mau berhadiah sesuatu bisa hizibnya ini kita hadiahkan. Semeton, saudaraku, saya sayang padamu, saya ingin engkau mendapat kebaikan ini, hizib Nahdlatul Wathon, di dalamnya ada bacaan-bacaan yang baik, saya hadiahkan untukmu. Itu bisa. Atau bisa juga athif bihi itu, yaitu dengan kita membacanya dan kita niatkan, hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, guru kita. Ya, kita niatkan, saya membaca hizib, saat ini ya Allah, niat saya adalah untuk wafaan li ustazi. Saya punya ustadz, misalnya kemarin baru meninggal, saya niatkan bacaan saya ini pahalanya, kalau engkau bermurah untuk memberikan pahala, mohon ya Allah, berikanlah pahalanya untuk dia. Nah, itu juga bagian dari berhadiah. Wa'taqid. Fa innamal a'malu binniyat wa bihusnil i'tiqad. Nah, yakinilah bahwa semua amal-amal kita itu adalah bergantung dari niat kita, bergantung dari i'tiqad kita. Maka Al-Maghfurah saya sampaikan, periri i'tiqad.
Jadi apa yang kita beri itikad kita? Pertama, itikad kepada Allah. Caranya apa? Kokohkan iman, pelihara husnuzon. Itu yang paling utama. Jadi kokohkan keyakinan kita pada Allah, keimanan kita, dan selalu husnuzon kepada Allah. Selanjutnya tentu kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian itikad kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakini beliau adalah khairul anbiya wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, imamul muttaqin. Beliau penutup segala nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan bahwa kita wajib melaksanakan sunnah-sunnah beliau, hadis perintah-perintah beliau, wasiat-wasiat beliau kita tunaikan. Kemudian juga husnul i'tiqad kepada ustadz-ustadz kita, kepada guru-guru kita. Tidak ada orang dapat ilmu berkah kalau dia ragu pada gurunya. Ya, kita nih ngaji sama seorang, tapi kita ragu. Nih, ustadz nih bau yang ngebeng aku ilmu si bermanfaat misalnya. Ini Pak Guru ini kira-kira dia bisa enggak ya berikan saya ilmu yang bermanfaat? Nah, itu susah ya. Jadi husnul i'tiqad kepada guru kita itu adalah min asbab husulil barokah. Jadi berbaik sangka, meyakini bahwa guru kita ini guru yang baik yang akan memberikan tidak hanya ilmu tapi juga hikmah dan kebaikan kepada kita, itu adalah sebab dari husulul barokah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu dari guru-guru. Fa innamal amalu binniyat wa bihusnil i'tiqad yahsulul murad. Dan dengan baiknya baiknya i'tiqad kita itu akan tercapai. Seperti yang tadi yang sampaikan, jaga i'tiqad kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, hal-hal yang baik. Summa alam ya akhi fatahallahu alayya wa alayka anni jama'tu fi hadzal hizb al-mubarak insyaallah taala ma qad amiltu wa jarrabtu li nafsi ghaliban. Ketahuilah bahwa secara sederhananya bahwa apa-apa yang saya kumpulkan dalam hizib ini, kata Al-Maghfurullah, adalah ma qad amiltu, yang saya kerjakan. Jadi bukan beliau ngambil dari kitab, sekedar baca kitab, bukan sekedar mendengar dari seorang masyayikh, bukan sekadar mendapatkan ijazah, tidak. Amiltu wa jarrabtu li nafsi. Jadi ini yang saya amalkan dan saya sudah coba. Jadi saya sudah coba artinya Al-Maghfurullah melihat keberkahan dari bacaan-bacaan yang ada di dalam hizib. Ghaliban sebagian besarnya. Mimma talaqaituhu min afwahi masyayikhi as-salihin wa ma jama'tuhu min butulil kutubil muharrarah allati syahida bihal ulama'ul amilun wa ma fatahallahu bihi 'alal 'abdid dhaif hubban lil khairi lak wa li watanik wa tama'an fi naf'ika wa hirsan lis sawabi fal 'amala ayyuhas sa'idul muwaffaq. Nah, jadi Al-Maghfurullah sampaikan, ini saya terima dari guru-guru saya, masyayikh saya kumpulkan dari inti dari kitab-kitab yang memang sudah diakui oleh seluruh ulama. Kemudian juga apa-apa yang Allah bukakan kepada saya. Jadi di dalam hizib ini juga ada faedah-faedah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh secara khusus, dan insyaallah akan barokah. Maka fal amala ayyuhas sa'idul muwaffaq wal ghanimata ayyuhal mustafid. Jadi al amala jadi falzamil amala maka tetapkan untuk selalu beramal ya. Tetapkan untuk selalu beramal, yaitu membaca hizib ini. Ayyuhas sa'idul muwaffaq. Wallah subhanahu wa ta'ala. Agak panjang, saya cukupkan sampai di sini karena sudah azan. Walhasil nahdiyat ikhwani wa akhwati, yaitulah sebagian pengingat ya. Saya baca tadi itu sedikit dari Muqaddimah Hizib Nahdlatul Wathon untuk pengingat kepada kita semua ya, bahwa guru kita meninggalkan tidak hanya kitab-kitab ilmu tetapi juga wirid-wirid dan bahkan satu hizib khusus yang siap untuk kita amalkan. Terima kasih. Semoga Allah berkahi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kullu 'am wa antum bi khair.
Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.